Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Semoga semuanya kalian dalam keadaan sehat-sehat walafiat sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Kemarin waktu aku merilis kajian dengan tema berapa jarak salib itu, alhamdulillah setelah 2 minggu meskipun masih belum bisa memenuhi view sebanyak 1000, tapi ya sudah mendekati, kita syukurilah sudah mendekati. Sekarang sudah 713 view, padahal targetnya satu judul itu 1000 gitu ya. Dan ini perlu waktu 2 minggu baru bisa 713. Ya lambat, tapi tidak apa-apa lah, kita syukuri saja. Artinya apa? Bahwa semoga kajian-kajian ini bisa tetap bertumbuh menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semuanya, bagi Anda semua, ya, bagi Islam, bagi Kristen, sehingga kita saling tahu dan saling memahami. Begini, setelah aku merilis kajian kemarin dengan tajuk berapa jarak salib, itu banyak informasi yang masuk kepadaku bahwa sepertinya ada sesuatu yang kurang puas dengan kurang puas atau tidak terima dengan, atau tidak apa ya, tidak setuju dengan apa yang disampaikan dalam topik itu gitu. Untuk itu maka aku di sini akan memperjelas lagi sejelas-jelasnya. Semoga kalian paham. Dan seandainya di antara kalian ada yang mempunyai kapasitas sebagai pakar perjanjian baru, tentu diskusinya akan menjadi lebih enak gitu. Tapi ya nggak apalah, kalau kalian nggak pakar dalam perjanjian baru, mungkin kalian minimal pernah membaca Bible gitu loh. Cuman kalau aku minta membaca itu adalah yang benar. Jadi kalau dikasih tahu itu supaya bisa nerima, bukannya tambah nyanggahnya ngawur lagi gitu. Ya. Jadi apa topik kita kali ini? Apa topik kita kali ini? Aku lebih senang topik kita adalah Yesus. Yesus itu apa ya? Yesus dan PHP. Yesus dan PHP. Ya. Atau di sini bukan tukang tipu. Bukan tukang tipu. Tuh, ya. PHP, pemberi apa PHP itu? Pemberi harapan palsu gitu. Sekarang kan lagi ngetren ya. Ini ikut-ikut gaya milenial aja ini, PHP. Jadi bukan tukang tipu. Yesus itu bukan tukang tipu. Gitu loh. Bukan, Yesus itu bukan suka memberi PHP gitu, bukan. Aku tuliskan dulu bahwa Yesus itu adalah nabi, manusia pilihan Gusti Allah Agung yang dipilihnya sehingga dia dimuliakan oleh Allah menjadi utusannya. Dan setiap nabi itu punya syarat tuh begini loh. 1, sidik. Ya. 2, amanah. Ya. 3, patona. Ya, 4, tablik. Ini syarat-syarat nabi itu begini. Sidik apa dia? Jujur. Tidak ada dusta. Amanah ini juga dapat dipercaya. Tidak bohong. Ya, patona, cerdas. Makanya kalau ada orang bilang nabi buta huruf itu orang
Ngerti nggak dia syarat jadi nabi itu harus patona? Kok ada nabi dibilang buta huruf itu mbok ya otaknya ini dibuka dikit gitu ya. Mungkin nggak sih nabi itu buta huruf? Orang anak-anak kita aja yang SD aja bisa menghafal ABCD ya, yang berapa jumlah itu. Nah ini kalau huruf-huruf Arabian kan cuma 29 karakter, masa nggak bisa hafal kok bilang nabi buta huruf? Di dalam Al-Quran itu ada 3 diksi itu yang bisa diterjemahkan menjadi membaca. Tinggal membaca yang mana gitulah. Ya, ada Iqra, ada Yatlu, ada Ratala, itu semua membaca. Masalahnya membaca yang mana? Gitu. Ya nanti lah kita bahas. Jadi intinya nggak ada nabi itu buta huruf, nggak ada. Nabi blow on itu nggak ada. Nabi itu cerdas, patona. Siapapun dia gitu. Tablik itu menyampaikan, menyampaikan atau menyampaikan. Menyampaikan apa? Wahyu Allah, menyampaikan. Ya. Ini semua nabi tanpa terkecuali dari nabi A sampai nabi Z, ya. Nabi itu kan ada semuanya yang terus ada 120.000, makanya aku tulis dari A sampai Z. Ini dia punya syarat ini. Sidik, amanah, patona, tablik, gitu. Ya, kalau kaya itu ndak syarat jadi nabi. Kanjeng Nabi Isa itu hidup dalam penderitaan dan dia bisa digolongkan nabi yang tidak kaya. Dia hidup dengan sejuta kesederhanaan. Kalau kamu baca di Perjanjian Baru itu, bagaimana dia hidup menderita. Sampai dia membandingkan dirinya terhadap anak ayam, terhadap ular yang punya sarang, tapi dia tempat meletakkan kepala saja tidak ada. Jadi no bandel. Ya. Jadi mau kaya mau miskin itu bukan ukuran nabi. Tapi yang menjadi ukuran nabi itu parameternya sidik, amanah, patonah, tablik. Ya. Sidik dan amanah ini hampir-hampir satu kata ya. Jujur, sidik, ya. Benar, ya. Amanah dapat dipercaya, menyampaikan seperti apa yang disampaikan gitu. Ya. Patona cerdas, tablik menyampaikan. Oke. Dari ini kita akan membidik 2 kata yang hampir punya nilai sama. Nih, ya. Nih. Antara sidik dan amanah. Ya. Tapi akan lebih tepat lagi kita ke sidiknya. Ya, karena kalau amanah itu lebih luas dia. Konteksnya lebih, kalau sidik itu lebih mengerucut, artinya apa? Dia jujur. Jujur. Artinya apa? Nabi itu dalam mulutnya itu tidak pernah bohong, tidak pernah menipu, tidak pernah PHP. Tuh. Pahami dulu di sini. Semua nabi begitu. Gitu. Jadi aku ini kalau membedah agama itu tidak pilih-pilih A, B, B, merah, putih. Semua harus kita posisikan sama, kita bedah. Apa kata Islam, apa kata Kristen, kita buka bareng-bareng. Itu paradigma ilmiah itu begitu. Tidak memposisikan yang satu berat sebelah itu nggak ilmiah itu. Oke? Aku hapus sekarang. Gini untuk Anda yang kurang puas dengan topik yang kemarin tentang jarak salib. Semua Injil kanonik ya, mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu menggambarkan kondisi penyaliban itu seperti ini. Ini supaya geografisnya juga kita tahu. Ini ya, ini ini begini, ini begini. Nah, semua sama, Yesus di tengah. Ini Yesus. Ya. Ini yang bajingan itu. Jadi ada 2 bajingan. Ini bajingan. Semua sama. Markus
Matius, Lukas, Yohanes sama, posisinya begini. Yesus di tengah, di kanan kirinya bajingan-bajingan. Ya. Sebentar, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mas Dodi, kopinya sudah sampai. Salam untuk keluarga di Riau ya. Kemarin kopinya sampai. Bismillah. Mas Dodi Said kirim kopi. Oke, sekarang kita lihat ya. Anda buka Bible Anda buka Al-Qur'an Anda juga nanti ya. Di sini di Matius ya. Catat nih. Matius 19. Sorry. Kita nggak lari ke sini dulu. Matius 27 ya. Ayatnya 38. Apa katanya? Aku kasih gini ya. 2 yang disalib. 2 bajingan, maksudnya 2 bajingan yang disalib. Ya, bajingannya 2. Matius. Nih ayatnya 38, 27, 38. Ini supaya nggak membingungkan aku ginikan aja lah. Nih ya. 2 bajingan yang disalib. Oke, di ayat 27 ya, 44 2 bajingan ini saling mencela semua. 2 bajingan mencela Yesus. Nih. Ya. 2 bajingan sama-sama mencela. Ini Matius, Markus kita lihat. Markus ya. Suratnya 15 ayatnya 27. 27 ya. Disalibkan 2 penyamun, sama. 2 bajingan. 2 bajingan yang disalib bersama Yesus. Ya. Ke-15 32. Penyamun-penyamun mencela, berarti 2 bajingan mencela juga. 2 bajingan mencela Yesus. Ya. Oke, berarti sama. Matius, Markus sama. Lukas sekarang. Lukas ya. 23 39. 23 39. Ya. Sama, 2 bajingan juga ya. 2 bajingannya sama ya. Tapi ini lihat. Seorang mencela. Ini yang 2 bajingan sama supaya cukup tempatnya, nggak usah aku tulis ya. Di sini 1 orang bajingan mencela Yesus, ya. 1 orang. Di 23 39. Nanti di 23 40 ya. 23 40 ya. Sampai 41 ya. 1 orang bajingan membela. Ya. Jadi ini 1 orang. Ya. Nanti di 23 ya. Di 43 43. Oke. Ini ya. Yesus menjanjikan surga. Yesus menjanjikan surga, ya, bersama-sama. Ya. Kalau di Yohanes
itu nggak usah aku tulis ya, atau aku tulis di sini ya. Yohanes itu dia minim sekali informasinya. Yohanes hanya ada 2 bajingan gitu aja ya. 2 bajingan di Yohanes 19:18. Minim. Hanya ada 2 bajingan. Gitu aja dia. Oke. Sekarang mari kita analisa ya. Lihat, Matius dan Markus 2 bajingan ya, 2 bajingan. Markus juga 2 bajingan, tidak ada masalah. Lukas ini juga 2 bajingan. Aku nggak tulis karena nggak cukup ya. Nanti kalau baca itu di Yohanes juga 2 bajingan. Ini. Dah, clear? Perhatikan sekarang di Matius. Berapa bajingan yang mencela? 2 bajingan mencela semua. Mencela Yesus semua. Nih. Ya. Berapa di Markus yang mencela Yesus? 2 bajingan. Ya. Lalu apa kata Lukas? Lihat ini, 1 bajingan mencela. 1 bajingan membela Yesus. Ya. Baru nanti di 23:43 Yesus menjanjikan kepada bajingan yang membela, hari ini engkau akan bersamaku di surga. Harapan, hope. Supaya ingat, nanti kita fokusnya ke harapan, hope. Harapan. Diberikan harapan ke surga. Ya. Perhatikan. Ini posisi orang bonyok. Ini bonyok, dipukuli, dihajar, dieret-eret, bonyok. Naik ke sini, salib di sini. Ya. Salib di sini, salib di sini. Pertanyaannya, kalau kamu lari aja, lari dalam keadaan nggak apa-apa, lari aja. Terus kamu ngobrol, ngomong-ngomong tuh bisa nggak? Napasmu kan terengah-engah. Ini dipukuli, dihajar, ditempeleng, ditendang, diludahi, disualib, bonyok. Kamu percaya kalau mereka sempat ngobrol? Ngerasakan sakit aja setengah mampus kok. Kamu percaya mereka sempat ngobrol? Terus berapa jarak ini? Ada nggak yang mengukur? Ya, berapa jarak salib ini yang kemarin sudah aku diskusikan? Ini ya, berapa jarak? Dari sini ke sini itu berapa meter? Dari sini ke sini berapa meter? Kalau ini ke sini masih terdengar, oke lah. Dari sini ke sini masih terdengar ngomong-ngomongan ya. Dari sini ke sini masih terdengar. Dengar. Terus Yesus ke sini juga dengar. Terus yang ini sama yang ini itu kok bisa dengar itu loh. Apa yang diomongkan? Kok mereka bisa berinteraksi ngomong-ngomongan? Jarak ini diukur nggak? Berapa jaraknya sehingga mereka bisa ngobrol-ngomongan? Itu kan harusnya dipikir. Coba, kamu pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas? Sekarang, kenapa sih orang Islam itu begitu kekeh dengan informasi dari Al-Quran bahwa bukan Yesus yang disalib? Itu salah satu yang menjadi jawaban apa? Bahwa Bible, khususnya Perjanjian Baru, itu meriwayatkan kisah penyalipannya itu, kalau orang Jawa bilang itu orang genah, nggak karu-karuan, tumpang tindih. Salah satunya nih kita lihat. Apa kata Markus? Yang mencela itu 2 bajingan. Nih.
Ya, Markus katanya yang mencela itu dua bajingan. Dua bajingan ini sama-sama mencela Yesus. Ini. Matius juga dua bajingan mencela Yesus. Lalu kenapa informasi dari Lukas kok beda? Kenapa Lukas itu mengatakan bahwa satu mencela, satu membela? Ini kan menjadi kontradiksi ini. Kenapa? Mana yang benar? Ini kan kontradiksi banget nih. Kan menjadi kontradiksi ini. Peristiwanya kan sama. Yohanes tambah sederhana banget. Hanya dua bajingan saja. Dia nggak membicarakan, ada pembicaraan antara dua bajingan dan Yesus. Coba. Mana yang benar? Pernyataan Markus satu suara. Tapi ketika di Lukas, dia beda. Lukas hanya mengatakan satu bajingan mencela, satu bajingan membela. Pertanyaannya, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes dapat informasi penyalipan ini dari mana? Apakah mereka 1, 2, 3, 4 ini nongkrong di sini? Kalau dia nongkrong, taruhlah nongkrong, oke, nongkrong di sini. Sini di sini si Matius, si Lukas, si Markus, si Yohanes nongkrong di sini. Pertanyaannya, berapa jarak mereka? Kembali ke jarak. Berapa meter? Sehingga mendengar pembicaraan mereka. Coba. Berapa meter? Kok bisa dengar? Taruhlah bisa dengar. Akhirnya kan budak-budak dikit. Orang sudah disalib ngomong jelas nggak jelas. Jelasnya itu nggak jelas. Sudah jelas nggak jelas kalau orang ngomong keadaan terengah-engah. Mungkin ngomong semen jadi semek. Semek. Kecuali orang normal duduk seperti aku. Gitu loh. Jelas nggak jelas omongannya. Kalaupun memang, oke lah. Kalaupun memang mereka berempat ini ada di sini. Jelas omongannya nggak ditangkap secara sempurna. Kenapa? Bukti pelaporannya nggak sempurna kok. Yang satu dua orang mencela, yang satunya beda sendiri Lukas. Kalau Yohanes nggak usah dibilang, dia sederhana banget. Cuman dua orang itu aja. Berarti tidak ada proses cela mencela ini. Kalau ada, kenapa Yohanes tidak meriwayatkan? Siapa pakar perjanjian baru? Sini, selesaikan sini. Jadi kalau kasih tahu itu yang open mind gitu loh. Ini bukan sekedar menyerang atau diserang. Enggak, kita enggak serang-serangan. Kita mari ngaji bareng, duduk bareng, membicarakan agama ini secara akademik, saling menghormati, ya, supaya jelas mana yang salah, mana yang benar gitu loh. Bismillah. Kalau orang berpikir ilmiah akademik, itu dikasih tahu ngerti gitu loh. Nggak tambah membela, tapi membelanya ngawur. Coba, gimana ini? Oke? Sekarang aku mau fokus masalah harapan. Ini aku hapus, ya. Ini aku hapus. Jadi kita tahu nanti siapa yang bohong ini. Kalau Nabi nggak mungkin bohong, Yesus tidak mungkin bohong. Ya, kita ke Lukas. Lukas berapa ini? 23, ya, 43. Coba kamu baca sih. Apa? Lukas 23, 43. Sebentar. Aku ambil. Kita baca, kamu baca supaya kita sama-sama. Jadi pembicaraan kita tuh harus berbasic kitab suci, gitu loh. Jangan asal omongnya aja, dogma aja kamu telan. Lukas, kamu buka juga, sama-sama bisa kita kontrol. Lukas 23, 43. Lukas. Bentar. Nih ya. Lukas, nih lihat nih Lukas 23 43. Nih ya, perikopnya Yesus
disalibkan. Baca semua ini supaya informasinya jelas. Jadi holistik, pandanganmu itu holistik, kamu baca semua. Aku baca yang 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tuh. Apa Firdaus itu? Masa harus aku jelaskan? Surga. Hari ini. Hari ini Yesus bilang. Hari ini. Sementara informasi di ayat-ayat lain aku tidak akan buka karena itu sudah dibicarakan ke ayat-ayat yang lalu. Di kajian-kajian yang lalu. Bukan hari ini, 40 hari. 40 hari Yesus setelah disalibkan, ya. Aku ulangi lagi supaya kamu ngerti. Disalibkan, diambil oleh Yusuf Arimatea, dimakamkan, bangkit 40 hari jalan-jalan keliling-keliling, ya ketemu teman-temannya sambil 500 orang, baru naik ke surga. Ini baru naik ke surga. Ini loh. Ini pun sebetulnya kalau kalian lihat di terjemahan, kalian kan hanya bermodal terjemahan. Coba cek ke Ibraniunnya, bukan surga ini. Sama itu langit. Tapi oke lah, surga wes karepmu wes, tak turuti surga. Naik ke surga. Artinya apa? Di sini ada yang menjadi kontradiksi dalam tempus delictinya. Di sini hari ini, di sini 40 hari kemudian baru ke surga. Ini tempus delictinya kemana? Mana yang benar? Hari ini atau 40 hari kemudian naik ke surga? Coba. Yang mana? Makanya jangan dikit-dikit yang pernah naik ke surga dia akan turun dari surga. Yang naik ke surga dia pernah turun dari surga. Surga ini, surga itu. Surga mana? Surga aja kau belum ngerti apa itu surga. Coba sekarang, mana yang benar? 40 hari atau hari ini? Ini tempus delictinya nggak ketemu loh ini. Kalian kok berbicara dalam sudut pandang hukum, ini bermasalah ini. Nggak bisa diajukan sebagai perkara yang bisa diadili. Karena nggak jelas. 40 hari atau hari ini naik ke surga. Sekarang kita lihat di sini. Oke lah, 40 hari ini kita tinggalkan. Oke. Karena kalian banyak yang percaya yang hari ini kita tinggalkan. Tempusnya kita ambil yang 40 hari. Karena kalian banyak yang percaya 40 hari. Oke. Karena kalau aku berpegang teguh pada pertentangan anomali ini, diskusinya nggak jalan, mampet. Oke lah, aku ngalah. Ya, aku ngalah. 41 hari ini kita hilangkan aja lah. Oke, kita anggap nggak ada bermasalah. Kita masuk yang ke 40 hari. 40 hari Yesus ke surga, naik ke surga. Pertanyaannya, sama siapa Yesus ke surga? Naik ke surga. Sama siapa? Kamu lihat gambar-gambar yang kalian bikin tentang Yesus naik ke surga itu sama siapa dia? Sendiri atau berdua sama orang yang dijanjikan ini? Ini PHP loh ini. Korban PHP ini. Ya? Ini korban PHP ini. Pertanyaannya, dengan siapa Yesus naik ke surga? Sendiri atau berdua dengan yang sudah dikasih janji nih? Hope, harapan ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ya, Yesus atau yang nulis cerita Yesus ini yang bohong? Tuh, supaya kamu tahu. Mana yang bohong? Hah? Mana yang bohong? Kalau bagi kami orang Islam, Nabi itu tidak pernah bohong. Yesus itu yang dimuliakan Allah itu tidak pernah bohong. Tidak pernah. Mana ada Nabi bohong? Kalau mau jadi bohong, jadi bajingan aja tuh bisa. Nggak usah jadi Nabi. Ya, kamu baca di 1 Petrus, ya, 2:2. Ini ya,
1 Petrus 2:2. Mantap sekali ini. Ia tidak berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa. Ya. Dan tipu, ini aku tulis huruf besar nih, tipu tidak ada dalam mulutnya. Nih, siapa nyanyi ini? Siapa? Ini Yesus. Jadi Yesus itu tidak pernah tukang tipu, nggak pernah jadi tukang tipu. Jadi Yesus dan PHP itu artinya bukan tukang tipu. Sekarang yang nipu siapa? Kamu tanya sama Markus, Matius, Lukas, Yohanes, kenapa beritanya bisa menjadi begitu? Kenapa ada yang di PHP? Kenapa dia naik surga sendirian? Padahal Yesus, kata 1 Petrus, ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dalam lisan Yesus tidak ada tipu. Supaya kamu ngerti. Jadi kalau ngaji itu yang benar, kalau kasih tahu itu yang ngerti. Jangan sudah goblok membantah lagi. Sekarang kamu bandingkan Quran surat Al-Baqarah, ya, surat 2 ayatnya 79. Apa kata Al-Quran? Supaya kalian tahu kenapa umat Islam ketika memandang Bible ini, ya, dia tidak bisa menerima semuanya. Tapi dia juga tidak bisa menolak semuanya. Akhirnya ada yang diterima, ada yang ditolak. Karena apa? Ada standar. Standar untuk menerima ini apalah? Logika, nalar. Yang kedua baru Al-Quran. Ini aku baru dikasih dari Arab nih. Sama Mas Wahid kemarin. Yang orangnya pinter banget nih. Berpuluh tahun di Arab. Mas Ahmad Wahid. Kalau Wahid itu nama almarhum bapaknya. Ini Mas Ahmad ini yang ngasih. Kalau berita di sini selaras dengan ini, baru kita terima. Berita ini selaras dengan logika, baru kita terima. Kenapa? Di sini bercampur. Dan Kanjeng Nabi bilang, wahai Rasulullah, bagaimana kami bersikap terhadap kitab-kitab terdahulu? Kata Kanjeng Nabi apa? Jangan kamu terima semua, tapi jangan kamu tolak semua. Disitulah ada proses penyaringan. Karena di sini sudah bercampur, ada yang benar dan yang salah. Dan kami tidak mengatakan bahwa semuanya salah, dan kami tidak mengatakan semuanya benar. Ya, nanti. Sekarang apa kata Quran surat 2 ini? Ini yang membuat salah satu yang sekarang menjadi menjadi penceramah terkenal. Dia masuk Islam, dulunya dia sekolah di Nomensen itu tempat asalku di Pematang Siantar sana. Akhirnya dia alhamdulillah subhanallah mu'alaf jadi Islam. Dan dia sekarang eksis berdakwah. Semoga Allah merahmatinya. Ayat ini menjadi pertimbangan dia. Apa di sini bunyinya? Nih. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Ditulis oleh tangannya dewi. Ya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Kemudian berkata, ini dari Allah, ini dari Allah ini dari Allah ini. Ya, untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Tuh. Al-Quran sudah memperingatkan, celakalah orang yang menulis dengan tangannya sendiri, lalu ngomong ini dari Allah. Pertanyaannya, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes tadi itu mana yang benar tentang penyaliban ini? Apakah semuanya benar? Tidak mungkin. Kalau semuanya salah, tambah mungkin. Taruhlah kita ambil yang kompromi. Satu benar, lainnya salah. Berarti yang 3 itu sudah menginformasikan kebenaran tentang ayat ini. Mereka menulis dengan tangannya sendiri dan bilang, ini dari Allah. Sampai di sini kajiannya. Semoga mencerahkan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.